Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang kuota PPG 2022 40.000 orang per tahun. Yang benar aja. Sahabat motivator Banua, sejak saya banyak mengomentari tentang masalah PPG, itu saya memiliki banyak sekali sahabat dari seluruh Indonesia, terutama kawan-kawan dari kalangan guru yang belum tersertifikasi, dan mereka pun punya motif serta berbagai macam kendala tentunya yang mereka alami sehingga mereka sampai saat ini belum tercatat sebagai guru sertifikasi. Nah, di antara mereka ada yang bertanya kepada saya juga tentang motif saya. Kenapa Bapak begitu gencar menyuarakan tentang penyetaraan hak antara guru yang sertifikasi dan yang non sertifikasi? Dalam kesempatan video ini saya ingin jawab, saya juga ingin mengklarifikasi. Yang pertama, bahwa motif saya tentunya ingin menegakkan sesuatu yang memang benar-benar harus disampaikan. Jadi kulil haqqa walau kana murra, sampaikanlah yang menurut kamu itu benar, kamu yakin itu benar, walaupun itu terasa pahit. Nah, itu kebenaran yang saya yakini sampai sekarang. Karena itu lewat video-video yang saya sebar itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu, dan bahkan juga saya ikhlas jika ada banyak pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan yang saya bikin. Karena itu adalah konsep paradigma yang saya yakini kebenarannya sampai sekarang. Dan saya akan konsisten untuk memperjuangkan itu. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri juga punya motif pribadi di mana ada beberapa orang yang gagal paham dikiranya saya itu termasuk barisan sakit hati yang tidak lulus dengan sertifikasi guru. Nah, padahal ini salah besar. Ketika 2014 saya sudah goal, saya masuk panggilan dan berhasil menyelesaikan soal-soal dengan baik, dan saya pun tercantum sebagai orang yang harus mengikuti saat itu PLPG. Nah, ini saya punya story tersendiri untuk PLPG kemarin, karena di tahun itu kami harus mengeluarkan biaya sendiri yang jumlahnya juga relatif tidak sedikit ya. Dan pada saat itu saya juga punya kendala secara keluarga yang menyebabkan kami pada saat itu punya kendala secara masalah keuangan untuk mengikuti PLPG tersebut. Nah, kemudian di saat kita lagi mempertimbangkan itu, muncul juga suara dari kawan-kawan saya bahwa PLPG ini nantinya katanya akan diselesaikan di tahun 2015. Artinya walaupun sangat banyak guru yang belum tersertifikasi, jika belum selesai maka itu kewajiban pemerintah untuk menyelesaikannya di 2015. Akhirnya saya berkesimpulan daripada saya capek-capek ikut PLPG, mending saya nunggu bersabar 2015, toh semuanya juga akan beres nanti sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, tapi apa yang terjadi kemudian? 2015 berlalu, bahkan bertahun-tahun setelahnya kewajiban pemerintah itu tidak kunjung terselesaikan. Dan itu yang pertama kekecewaan saya di situ, pemerintah tidak menyelesaikan amanat undang-undang. Pemerintah tidak peduli penuh dengan profesionalisme guru. Akhirnya begitu banyak guru yang masih ngantre sampai sekarang. Nah, kemudian yang kedua alasannya adalah
Di tahun berikutnya, saya kembali mendapatkan panggilan dan lulus lagi. Lulus lagi. Mengikuti menjawab soal dengan baik dan kembali nama saya tercantum sebagai peserta yang kebetulan tahun itu kita memasuki tahun pertama namanya PPG. Nah, di saat itulah banyak cerita-cerita dari teman-teman bahwa PPG ini sangat makan waktu, sangat melelahkan katanya, dan kita juga harus mengulang materi yang pernah kita terima di bangku kuliah. Dan banyak lagi suara-suara yang negatif masuk ke kuping saya saat itu. Akhirnya saya juga agak dongkol juga nih di hati. Kenapa pemerintah membedakan mereka-mereka yang dulu mendapatkan sertifikasi dengan sangat-sangat mudah, bahkan di angkatan masih awal-awal itu sangat-sangat mudah sekali, hanya mengumpul berkas sudah masuk sebagai profesional, kemudian dipersulit lagi di tahun berikutnya dan sangat-sangat dipersulit pada saat giliran saya. Nah, saat itulah saya mulai menyuarakan protes. Dan protes saya yang pertama itu bentuknya adalah tidak mengikuti, saya putuskan untuk tidak mengikuti PPG itu. Dan di saat itu juga saya masih menaruh harapan bahwa ini akan dipermudah nanti ke depannya, karena saya yakin hitung-hitungannya itu masih banyak sekali guru-guru yang dianggap belum profesional dan pada akhirnya ini akan dipermudah atau malah diputihkan sama sekali. Itu keyakinan saya pada saat itu. Dan gayung bersambut ternyata pikiran saya sama dengan pikiran Pak Menteri Nadiem Makarim yang bermaksud malah ingin memutihkan total ingin diputihkan oleh Menteri Nadiem. Ini saya pikir gayung bersambut dengan rancangan undang-undang Sisdiknas, insya Allah apa yang kami cita-citakan itu terrealisasi. Nah, tapi seperti yang sudah saudara-saudara perhatikan, RUU Sisdiknas gagal masuk prolegnas tahun ini. Dari berita-berita yang kita amati, itu kuota untuk PPG tahun 2022 agak memang sedikit diperbesar. Itu kuotanya mencapai 40 ribuan. Sudah lumayan kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun sekali lagi ini tetap sangat tidak masuk akal untuk antrian sebanyak 1,6 juta orang yang masih menunggu. Bahkan mereka menunggu haknya itu sejak 2015. Seharusnya itu sudah clear mereka terima pada saat itu. Artinya kurang lebih 7 tahun sudah pemerintah menggantung hak-hak guru-guru ini. Dan itu kalau secara religius itu kita ambil pemerintah sudah makan hak guru-guru ini selama 7 tahun. Karena itu memang sudah amanat undang-undang, mereka sudah harus profesional, mereka sudah harus selesai di tahun 2015. Titik. Nah, kalaupun misalnya pemerintah memberikan keleluasaan lagi di tahun 2023 ini, kalau dengan menggunakan konsep PPG itu ya paling banter, paling banyak pemerintah bisa membuka kuota itu 80 ribuan. Dan itu masih juga sangat lama, kasihan sekali buat orang yang lebih dari 1 juta untuk menunggu mereka sekian lama. Nah, jangan sampai kezaliman ini terus terjadi, karena itu sebenarnya seperti yang sudah sering kami sampaikan, banyak sekali opsi dari pemerintah yang bisa ditempuh. Perpu bisa, kepres bisa, kemudian pemutihan bisa, atau penyederhanaan sertifikasi ini adalah opsi yang paling paling tidak kita rekomendasikan. Tapi kalaupun memang tidak bisa yang lain-lain, kita bisa pakai ini penyederhanaan sertifikasi. Kalau bisa 1 tahun itu sudah selesai, clear semuanya. Nah, semoga apa yang kami sampaikan di video ini bisa membuka pandangan dari kawan-kawan yang lain dan ini bisa menjadi bola salju yang terus bergerak agar bisa didengar sampai ke telinga pemangku kebijakan. Semoga bermanfaat dan terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.